pasal 30 Undang-Undang 18 2017 ya, di mana biaya penempatan tidak boleh dibebankan lagi kepada PMI gitu ya, undang-undang ya. Oke. Nah, apa sih biaya penempatan yang sementara waktu, katakan karena undang-undangnya ini baru 2017 bisa dilakukan. Undang-undang itu kan ingin membela PMI yang selama ini diberatkan oleh biaya penempatan. Nah, peraturan yang saya keluarkan baru berlaku untuk 10 sektor pekerjaan, belum semua sektor. Siapa saja mereka, ya kan? Satu, pengasuh lansia, ya, pengasuh bayi, ya kan, kemudian pekerja di ladang, pekerja di perkebunan, pekerja rumah tangga, ya, kemudian mereka yang bekerja di laut lepas, ada 10 sektor lah, supir keluarga, kayak gitu ya. Nah, mereka lah yang harus dibantu oleh negara. Kalau yang sektor formal kan orang-orang kaya, gaji besar, bukan orang kaya, gajinya besar. Nah, mereka lah yang kita bantu, bebaskan biayanya. Nah, ada kelirunya di sini. Ada yang keliru, ataukah ada pihak yang memprovokasi, katanya kalau PMI dibebaskan itu semua menjadi beban majikan. Tidak benar informasi itu. Jadi itu informasi yang sengaja disesatkan. Ya, kami paham, saya paham, pemerintah Indonesia paham. Mana sih ada negara atau agensi di negara penempatan yang mau dia nanggung semua? Nggak mungkin ada kan? Iya, ya, makanya tidak mungkin itu dibebankan dan ditanggung semua oleh user, oleh agensi. Sehingga pembebasan penempatan yang kami maksud adalah, misalnya gini, biaya pelatihan untuk PMI ditanggung oleh pemerintah, gitu kan? Kemudian biaya untuk sertifikasi ditanggung oleh pemerintah. Minimal dua itu dulu. Nah, yang lainnya tentu urusan yang selama ini berlaku. Yang selama ini berlaku tuh gini, pesawat, tiket, siapa yang selama ini nanggung, ya kan? Gitu ya. Di penampungan selama mereka ada ditanggung oleh siapa? Ya itu normal. Seperti yang selama ini berjalan, tidak mengganggu mekanisme ya dan skema. Tidak mengganggu, kecuali tadi dalam kebijakan itu adalah biaya pelatihan itu sudah diperintahkan undang-undang ditanggung oleh Pemda dan juga sertifikasi, gitu ya. Jadi itu perintah undang-undang. Nah, yang selama ini saya tanya, tiket pesawat yang selama ini ditanggung oleh siapa? Iya, PMI yang ditanggulangi oleh siapa? Iya, maksudnya kalau PMI nggak ada uang itu ditanggung oleh siapa? Nah, artinya tidak mengganggu itu kan? Tetap biasa itu, tetap biasa. Kami hanya baru bisa membantu, kan ini tentu tidak mungkin undang-undang hari ini langsung semua ditanggung negara, tidak kan? Tidak mungkin lah kan? Nah, tapi saya ingin memulai negara hadir membantu. Oke, kalau begitu apa dulu ya yang kita bisa bantu dari PMI ini? Ya tadi, pelatihan tanggung negara, sertifikasi tanggung negara. Mungkin kalau negara ini sudah maju, ekonominya sudah kuat, Liani, mungkin semua akan ditanggung oleh negara, kan begitu ya? Nah, sepanjang yang lainnya di luar tadi pelatihan dan di luar sertifikasi belum ditanggung negara, masih menggunakan mekanisme lama. Yang kedua, ingin saya luruskan nih. Yang kedua, seolah-olah kebijakan peraturan badan itu yang menyebabkan penempatan ke Taiwan tertunda. Salah, itu juga keliru. Jadi penundaan Taiwan tidak ada kaitan dengan peraturan badan. Penundaan ke Taiwan itu karena pandemi COVID dan Indonesia Corona dan Indonesia diberikan catatan. Ini yang saya marah juga kepada beberapa PT.
ada temuan beberapa PT yang melakukan manipulasi, ya, manipulasi tes PCR yang akhirnya beberapa PMI yang tiba di Taiwan ini dinyatakan COVID. Akhirnya kami bertemu dengan Teto. Ya, akhirnya kami bertemu dengan Teto. Teto menyampaikan, minta kepada saya, pertama tolong diperketat lagi. Oke, saya bilang kami sudah mengeluarkan surat instruksi kepada perusahaan. Kedua, kami akan lakukan sidak ke perusahaan-perusahaan. Ketiga, kalau perusahaan yang mengirim PMI dan terbukti manipulasi PCR-nya, kami tidak segan untuk perusahaan itu dicabut izinnya. Jadi BP2 ini sudah tegas, karena tidak boleh penundaan ke Taiwan hanya disebabkan oleh ulah segelintir perusahaan yang mengorbankan banyak orang, para PMI kita, kan gitu. Ya, itu sudah kami lakukan. Ya, beberapa perusahaan kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya, sudah kami lakukan. Jadi kami tegas, nggak boleh ulah dari beberapa perusahaan, segelintir perusahaan mengorbankan banyak orang. Tapi Teto per hari ini tetap mengatakan bukan karena masalah itu penutupan, itu hanya sebagian kecil, tapi memang ini kebijakan Taiwan dari CDC-nya terkait pandemi COVID. Nah kan ini ada yang keliru, saya dicaci maki seolah-olah penundaan ke Taiwan karena peraturan badan pembebasan biaya penempatan, tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, tolong dibantu diluruskan, ya.